Kembali lagi di Awal Show bersama gue Lutfi alias Tapi Rehan di Instagram, biasa panggil Rehan, dan panggil aja di Twitter yang sekarang udah jadi X. Ya, sama gua. Mau Rizval di mana aja. Kecuali Lingin. Iya. Udah. Ada lagi nggak yang lain? Nggak gitu? ada. Ada YouTube channel sendiri nggak ada? Nggak. Namanya Murisfau juga. Muriswa juga. Jadi nanti panggilnya Rizval ya. Gue Inriflo, INRIFLO di IG. Dan gue Kaira A di Instagram. Tadi tuh kan ngobrol nih kita apa namanya backstage. Backstage. Soalnya kan Mana ya? Flashback. Kemarin di backstage ya. Iya. Kita baru ngomongin soal beli HP, Oh. ada yang jual beli skincare, Ada ada yang charger. Oh. ada yang teman kita kan ada yang nipu Steam Deck harga 7 juta. Laku Laku loh. Iya. Itu sebenarnya bukan nipu tapi strategi dagangnya jago. Yang Ya, apa? berarti legal lah, legal dong. Karena sama-sama konsep. Apa? Daripada kita ngomongin Steam Deck, dari teman-teman ada nggak yang punya cerita soal jual beli ini? Jual beli. Kalau misalnya soal belinya sih gue ya. Karena kan kita sebagai kaum hawa apalagi gitu kan ya. Ya kan soal beli gitu kan Iya, ya. pening. Kita tuh suka banget yang namanya kalau misalnya lihat IG, lihat TikTok apa segala macam tuh langsung keluar tuh kan. Rekomendasi. Racun-racun itu. Racun Shopee, racun toko-toko lain. Toko oranye, toko hijau. Toko hijau. Gak ada toko. Saya yang udah bangkrut. Cincai. Oh iya benar. Emang cincai. Oh iya benar. Kenapa tuh beli apa emang? Beli biasa. Ini yang paling deket ini aku tuh pengen beli Apa? lipstick kan. Lip iya tint lagi. gitu. Iya kan? Iya lagi. Karena kan kita tuh nggak cukup dengan satu warna dan satu brand. Betul. Betul kan? Harus satu warna minimal juga 4 shade ya gitu. Betul. Jadi kalau misalnya kalian melihat bibir kita tuh warnanya nude terus ada orange gitu kan. Ombre lucu Enggak, saya tidak kawaii ombre gitu sih ya. sebenarnya. Lagi gak ombre sih. Tapi sebenarnya. ada yang lain, merek lain dengan teksturnya beda. Jadi kan Betul. bingung Kalian kan? juga ada lip cream, ada lip tint gitu ya. Betul. Dua-dua tuh wajib punya. Ada Muse juga segala macam gitu. Mau beli gituan tuh kadang-kadang bingung karena saking banyaknya review apa segala macam gitu. Ya kayak semuanya bagus. Semuanya bagus segala macam gitu. Nah, kan tadi kan kalian ini udah cerita-cerita nih. Kita belum bahas ini tema. Oh iya. Nah, jadi kan sekarang kita bakal bahas tema-tema tentang jual beli. Betul, Cerita-ceritanya. Cerita pertama ini adalah tentang curhat soal keran di Air Indonesia ya, di Keran, forum diskusi ya. jual beli. Ceritanya kakaknya si OP baru beli keran kitchen sink dapur harga 400.000, harga washer. Ingat ya? Washer. Washer. Sekali lagi. 400.000. Washer. Agak jengkel karena gak tanya dulu. Teknisnya gue yang keluar duit. Supposedly, gimana sih bacanya? Harusnya, supposedly. Seharusnya. Oh ya, seharusnya washer ini merek terkenal, semoga awet, garansi 5 tahun dan sebagainya. Jadi banyak gimmick lah ya. Nah. Terus gua buka Shopee dong, cari keran. Ternyata modal keran model angsa yang harganya tuh cuman 33.000. What the f-? Reaksi pertama gua ngerasa kayak wah, ketipu nih gue. Kalau gue beli kok rata-rata ngomong baru sampai ternyata rusak. Tapi di sisi lain ada yang kasih review bintang 5, ada 14.000 orang. Jadi di situnya. Jadi gue mikir kalau beli barang gampang rusak gini, bukannya kurang bagus untuk lingkungan. Kalau ada duit, bukannya sebaiknya beli yang awet aja. Tapi beda harganya kok 13 kali lipat. Gimana menurut Anda? Ini termasuk saya berarti ya. Apakah keran 400.000 sebaiknya hanya top 1% yang beli, sementara orang biasa beli keran murah saja? Jangan berlagak kaya kalau bukan orang kaya, atau kelas menengah sebaiknya beli junk items dari China dan beli yang lebih awet. Dia masa rugi gitu ya. Dia merasa rugi beli 500.000 buat keran doang. 400. 400. Oke, 400. Jangan ada yang 30 ribuan di Tekoren. Begini bapak-bapak dan ibu-ibu, saya sebagai orang yang jualan online ya, Silakan Bapak. washer ini merek mahal loh. Ini standarnya Amerika standar ini. Oh, beda merek. Standar. Oh beda. Bener dong. Standarnya Amerika standar. Sekelas lah ya. Sekelas Ya, sama-sama top ya, top tier ini ya, alat-alat keran semacamnya. Iya, bukan kelasnya ada di Amerika, bukan. Tapi kelasnya setara sama Amerika standar. Sama Glohe juga gak? Glohe. Abis itu kayak ada Kohler. Itu yang mahal-mahal tuh. Itu harga shower aja sampai 1 juta ada itu. Jadi saran Bapak apa? Jadi saran saya, kalau misalnya emang gak kuat beli 400.000 takut rusak, ya itu garansi kan ada 5 tahun. Sikat dong garansinya dong. Kadang-kadang
barang tuh yang bikin mahal ada di garansinya. Oh, iya sih, Karena iya. itu ini kan ngejual kepercayaan kan Menjual garansi itu. kepercayaan. Tapi dengan misalnya nih kerannya nggak bermasalah nih selama 5 tahun, dia merasa lebih rugi nggak? Enggak dong, kan 5 tahun awet tuh. Enggak. Ya justru 5 tahun awet lah, malah Iya. bagus lah. Tadi apa yang 33.000 tuh 13 kali lipat. Enggak, jadi kan 400.000 ini 13 kali lipat dari rata-rata keran yang harganya cuma 35.000. Harganya segituan kan? Iya. Nah, 5 tahun lu ganti berapa kali? Itu pertanyaannya. Iya kalau yang Iya, 30 maksudnya- ribuan Iya, maksudnya kan. kalau yang murah lu gantinya 13 kali, 400.000 jadi worth it. Iya, betul. Kita kalau ngomongin Iya dong. oke. 400.000 Iya, lu, lu 5 tahun gak rusak. Nah, maka hitungan dia adalah gue tuh nggak ganti-ganti lagi. Kenapa gue harus beli yang 400.000 gitu maksudnya? Iya. Oh. Tapi soalnya gini Pak, kita kalau ngelihat keran, kita harus ngelihat dari flow kerannya. Ada flow keran yang bisa diatur, ada flow keran yang kayak keran masjid tuh yang kayak nyebar langsung. Keran biru itu. Keran biru itu. Gitu, ya. Itu kalau mau wudhu. Iya kan? Lu baru buka dikit tuh misalnya nggak kebawa ke kita. Itu mau wudhu niatnya mau basah tangan doang sebaju-baju udah basah itu. Nah itu kalau misalnya emang 35.000 menurut lu worth it, ya lu harusnya nggak usah jual 400.000 ya, cuman tahan-tahan lihat-lihat dulu lah 400.000 ini. Iya, tapi ini kan posisi dia kayaknya apa nggak bilang kan? Gimana sih tadi? Dia nggak konfirmasi dulu. Iya, Gua konfirmasi, beli ini, boleh heeh. enggak? Langsung check out aja Gua gitu. penasaran. Ayo siapa yang suka gitu Gue ya? penasaran bentuk voucher 400.000 itu kayak gimana. Nah, coba nanti Ada macam-macam, ada yang melengkung. Oh ini yang angsa Enggak, ini yang ini angsa ya angsa, modelnya. ini angsa. Ada yang angsa, ada yang begini, ada yang begini. Gimana? Oh ya, kita baca komen dong, Oke, ada komen kolom nggak? komentarnya. Komentar. Oke. Oh. Ada yang komentar kayak gini. Hmm. Ini gue suka komentarnya. Kalau orang nggak ngerti barang ya nggak apa-apa, dismiss itu keren 33.000 di toko online. Kalau nggak ngerti ya jauh pasti. 33.000 itu masuk range plastik walaupun kelihatannya kayak besi. Paling di chrome 400.000 itu pasti kuningan. Jadi bedanya 33.000. Bahannya beda. Bahannya udah beda, apalagi mekanisme di dalamnya. Wah ngerti banget keren nih kayaknya nih Apakah abang ini. worth it beli 13 biji keran murah sama 1 biji yang mahal? Tergantung pemikiran lu. Lu bisa ganti sendiri kalau tiap bocor. Habis itu kalau misalnya 13 biji keran akumulasi sama, ya kalau lu nggak bisa benerinnya, Nunggu nunggu tukang lagi. Ya. Bayar aja. tukang lagi sama aja. Tapi Iya. lu belum pernah ngerasain mesti nunggu. Ya kan bener nih gue Iya nunggu tukang. Iya, nunggu tukang nih kita nih. Buang waktu, udah buang waktu, buang duit. Juga manggil tukang kan duit lagi ya. Kalau punya uang lebih mending beli mahal dan awet. BTW 400.000 washer terlalu mahal. Begituan mending Sun A. Dia sebut merek lain. Dia sales ya. Salad ini. Promosi ini. Salad Sun Itu Egg. nama username-nya Sun E Official. Ada centangnya. PS bintang 5 di marketplace itu means nothing. Coba baca aja. Paling tulisannya nggak jauh-jauh dari paket udah diterima dengan baik. Moga-moga aman. Betul. Semoga doang Ya, itu. dia bilang Bintang berapa, limanya berapa semoga. ribu orang yang bilang bintang 5? 70-an. Oh 14.000 orang bintang 14.000. 5. Iya itu biasanya ada video cuman buat nunjukin barangnya nyampe. Iya itu biar dapat koin itu kan review sekarang dapat koin kalau dari nanti nggak dapat itu makanya tulisannya semoga awet. Semoga. Padahal dipakai juga belum gitu kan. Judulnya dulu ya. Judulnya adalah apa aku nggak boleh thrift shopping. Oke. Nah, ini subredditnya adalah AI. MI di asshole. MI di aduh aku nggak boleh Aita, ngomong Aita. kasar. Oh iya iya. Aku wakilin deh. Kita wakilkan. MID. Jadi nanti ceritanya ini kita bakal nilai yang orang cerita ini kalau misalnya dia salah atau enggak. Jadi Oke. dia nanya apa aku nggak boleh thrift shopping nih. Iya. Nah kita dengar ceritanya. Jadi, aku pergi thrift shopping pagi ini. Suami aku 30L dan aku 38P. Ini apa ya? Umur 20 tahun Oh, laki-laki, umur. 38 perempuan. Wah. Suka berondong juga dia. Perhatiin itu. Jadi aku pergi thrift shopping pagi ini. Suami aku dan aku lagi nunggu anak pertama kami yang bakal lahir beberapa bulan lagi. Kongres. Jadi aku Belum udah lahir. mulai nyiapin barang-barang untuk bayi. Aku nggak suka bayar harga retail kalau aku belum tahu apa yang dibutuhin bayi nanti. Selain itu, aku juga nggak suka buang-buang barang dan mikirin dampaknya ke lingkungan juga. Jadi aku beli beberapa pakaian dan barang-barang bayi dari thrift shop yang non-profit di daerahku. Oke. Aku udah biasa thrift shopping sejak kuliah dan aku nggak pernah mikir 2 kali selama barang-barangnya bagus dan harganya pas. Oke. Oke. Waktu aku belanja, aku mulai ngobrol dengan cewek lain yang juga hamil dan lagi nyari barang untuk anak perempuannya. Kami saling bercanda dan senang-senang ngebahas barang-barang yang kami dapat dengan harga murah. Kami selesai belanja dan mau bayar. Saat kami keluar, aku mau ngajak dia ngopi, tapi dia lihat mobilku dan langsung bilang dengan nada aneh, "Kamu nyetir Tesla?"
Terus Aku nggak tahu harus jawab apa, jadi cuma bilang, iya, aku suka banget. oke, terus Weird Lalu flag. suasana berubah drastis. Seolah-olah aku udah ngelakuin sesuatu yang sangat salah. Dia marah-marah tentang aku yang memanfaatkan thrift store dan barang donasi. Padahal aku jelas gak butuh itu. Bilang kalau aku mencuri dari orang miskin. Dan nanya, gimana bisa aku berani ngelakuin itu? Aku gak pernah lihat dari sudut pandang kayak gitu. Aku pikir cuma pengen gak buang-buang barang dan mendukung tujuan yang baik. Aku minta maaf kalau aku bikin dia tersinggung dan bilang kalau aku gak lihat dari sudut pandang yang sama. Tapi percakapan berakhir dengan dia bilang, dan pergi begitu saja. Jadi apa saya salah di sini? Apakah ada level pendapatan atau titik tertentu di mana beli barang bekas itu jadi gak etis? Oke. Saya sebagai orang yang mengikuti tren komunikasi lingkungan. Wih. Saya ini orangnya green peacemaker banget. Kamu Eko banget ya? Eko. Eko Patrio. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Oke, kalau masalah thrift shop ini emang ditujukan buat orang-orang yang sangat peduli sama lingkungan biasanya. Karena Oke. kalau misalnya kita beli barang baru, beli fast fashion, itu ngebuang-buang tekstil, Fabriknya ya. Ya. fabriknya Ah. kebuang dan juga tintanya, pewarnanya itu nggak bagus buat lingkungan. Makanya ketika lu buang ke sungai kan harus difilter dulu seberapa banyak gitu kan. Dan lu tahu berapa banyak sungai yang hancur gara-gara pabrik tekstil di Citarum. Oke. Iya. Berarti Ini fakta nih. Iya, iya. ya. Jadi kalau misalnya lu thrifting, nggak ada buat gua, lu thrifting ya lu salah satu orang yang berusaha mendukung penghijauan lingkungan itu. Karena lu ya nggak ikut-ikutan buat fast fashion karena FOMO doang. Cuman kalau lu ngerasa ya gue lebih butuh yang lebih baru, lu ngerasa itu lebih higienis ya nggak apa-apa. Asalkan jangan kayak setiap minggu lu beli baju baru, itu ya ngerusak lingkungan juga. Nah ini kan tadi kan kita topiknya tentang MID Asol nih. Ya. Saya ingin nanya menurut kalian salah nggak dia? Tidak. Lu gimana kalau? Saya sebagai orang mencinta lingkungan sangat mendukung perilaku dia untuk thrift shop. Betul. Karena ini mubazir kan, maksudnya kalau dibuang gitu aja kan mubazir. Mending dijual buat kasih ke orang-orang yang emang masih butuh juga gitu loh. Itu sama aja kayak apa? Daur ulang Iya. juga gak sih? Rius. Masuknya iya rius, masuknya rius. Begitu. Jadi saya mendukung beliau. Gue juga mendukung sih. Mendukung. Karena gini loh, apalagi ini konteksnya adalah peralatan atau kebutuhan bayi ya. Nah di kantor gue aja, yang Oke. anaknya baru lahir, teman gue itu akan nyumbang kayak stroller, apa segala macam ya, karena emang sudah tidak dipakai lagi. Betul. Daripada kebuang. Anak kecil tidak selamanya baik, guys. Betul. Benar. Dia gede, guys. Perkembangan mereka tuh cepet banget gitu loh. Dari yang setahun, 2 tahun, ke 3 tahun gitu. Bahkan sepatu aja tuh yang masih bagus baru dipakai jalan sekali kan juga kan mereka nggak nginjek tanah ya. Iya. Digendong doang ya. Jadi itu sayang banget gitu kayak gitu-gituan gitu. Iya, Tapi- gitu-gitu yang Nggak ada ditrifin masalah. justru. Tapi emang ada beberapa barang-barang yang harus dibeli baru. Contohnya Iya. kayak buat bayi. Oh itu ya. Oh, itu mah jelas itu. Kan kita ngomongin peralatan Hancur bayi itu, ini. hancur itu. Biar nanti berarti dot bayi juga ini. Iya. Itu mah nggak masuk thrift store ya. Anda mau Maaf dot bayi nih. Anda yang sudah terpakai oleh bayi lain dipakai di bayi Iya. Anda. Itu Enggak dong. Itu tidak reuse ya. Itu nggak reuse ya, oke. Gue tahu ya Contohnya zaman COVID jelek. orang jual masker ya. Tapi gak usah. Ini satu nih ada yang komen nih Oh gitu ini ya. menurut netizen artinya. Netizen nih. Oke. Terus Salah nggak satu salah. netizen ya. Kamu nggak salah kok di sini. Selamat ya atas kehamilan kamu. oh, Bisa keren. nikah sama pria yang enggak. Ya. Ya. Apa nih, bentar? Go on. Sebentar. Ya, oke. Selamat ya atas kehamilan kamu. Bisa nikah sama pria yang 8 tahun lebih muda. Jadi orang yang perhatian sama lingkungan. Ditambah nyetir mobil keren. Kamu itu goalsnya orang-orang tahu kapan-kapan. Kalau aku diajak thrifting bareng, kamu sih nggak bakal nolak ya. Oh. Itu kayaknya. Sumpah gue kira dia bakal nge-sarkas. Oh. Sama. Bentar. Panas Ya ya? sini. Panas banget nih. Panas Aduh, ya? Panas. Gak ada minuman gitu? Gak ada minuman apa? Tadi sih mau pesen es kopi gitu. Nah, Oh. kalau misalnya udah ayo caci. Kalau mau pesan minum bisa. Kita lagi ada di Rumah Rasa Cita Takas Jawa Timur. Jangan. Jadi maunya tuh Filipin. Mana? 2-3 tutup botol. Cakep. Di rumah rasa ada botol. Wuh. Jadi kalau Jadi ada apa aja di Rumah Rasa? 2-3 tutup botol. Coba. Beli teh botol. Di rumah rasa ada teh botol. Iya ada. Ada kangkung juga Benung Alir ini yang biasa yang ngepromosiin. Kangkung terenak. Kangkung terenak. Kangkung terenak.
Kangkung sebendungan di hilir tuh gede banget. Kangkung sebendungan. Oh, emang gak biasain. Ini kangkung kagak ada di sini. Editor tolong tumpuk sama kangkung. Tolong ya. Banyak kangkungnya. Kangkung. Hujan kangkung di rumah rasa guys. Tadi baru nyobain donatnya juga loh. Donat kampung original. Enak. Donat Adeska ya? Ah? Donat bedak. Kalau Donat bedak. Oh iya donat bedak. kampung. Iya. Ah. Enak banget. Kalau ngecek bisa di @rumahrasa.benhill. Iya, jadi langsung aja datang ke sini. Oke, cerita selanjutnya tentang cara mengontrol diri. Ini dari subreddit R Indonesia. Oke. Nah, si penulis nih cerita, aku orangnya sangat impulsif. Saking impulsifnya, ketika lihat makanan enak dan punya duit, baik cash maupun cashless, pasti aku beli makanannya. Sama. Kalau nggak enak, biasanya aku buang. Ih, enggak sama itu. Kalau nggak enak, biasanya aku buang. Tapi jarang makan di sini nggak enak, apalagi yang manis-manis. Wah, di rumah rasa tuh. Bisa ditebak lah berat badan saya jadinya gimana. Oke. Apalagi setelah apartemen pindah di dekat stasiun, apa-apa lapar mata. Aku dulu nggak separah ini karena nggak ada duit. Jadi lapar mata pun nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak punya uang. Masalahnya, saya cuma lapar mata sama makanan dan jalan-jalan. Jadi jarang tuh belanja-belanja baju, cerita lu ya, sepatu, dan lain-lain. Iya, Iya, kayaknya deh. gaji 40% habis ke makanan, bukan saya. Gaji belum punya gaji. Gaji 40% habis ke makanan, jajan mulu, dan jalan-jalan. Setengah masuk ke tabungan yang gak bisa ditarik sesuka hati. Kalau jalan-jalan kayak kemarin lihat tiket ke Korea, murah, langsung beli. Wow. Ternyata Itu impulsif gila. Kayaknya nggak punya duitnya dia sama kita. Beda ya. Itu kayaknya dia ke stasiun lapar mata beli kereta deh. Beli gerbong dia. Lanjut. Nah, ternyata ngurus visanya sulit dan harus reservasi kalau apply visa. Bulan ini full jadwal reservasinya, padahal bulan depan berangkat ke Koreanya. Semoga terkerjalah visanya. Jadi tuh ya gitulah mesen tiket tapi belum ada visa. Aku udah berusaha menahan diri, cuman sulit banget gitu. Kayak refleks aja gitu langsung terbeli makanan atau tiket jalan-jalan. Teman-teman nih ada yang bisa share gak cara ngontrol diri baik makanan atau impulsivitas? Donasi Wak ke kita ya. Donasi ke kita dengan senang hati saya menerimanya dengan tangan terbuka lebar. Kita buka Saweria kebetulan. Jadi setengahnya masuk tabungan, setengahnya ke kita. Ya. Jadi nggak ada tuh. Bapak sendiri ada nggak? Saya sih malah mau nanya. Oh gitu. Oh, relate ya? Kayak tapi mungkin yang jalan-jalan saya nggak terlalu, tapi yang makanan nih asli. Aku tuh jajan banyak banget gitu loh. Jadi sukanya makan gitu. Dan kadang kalau misalnya belanja tuh kadang kalau misalnya misalnya tiap bulan tuh ada aja bedanya pengennya. Kayak tahu nggak sih misalnya di bulan tertentu, oh lagi demen ini nih lagi demen headset. Nah, itu makanya gue genuinely nanya nih kayak gini. Kayak gue soalnya penasaran juga kalian nih ada advice gak? Apakah uangnya sebaiknya disimpan sama emak kah? Tapi enggak, kalau kata Dwi gak berhasil itu. Investasi bodong. Saya pengalaman dari kecil itu. Dulu soalnya gue juga mirip-mirip kurang lebih. Ah. Impulsif. Karena saya kan K-pop ya. Saya K-popernya. Anda tahu sama gimana impulsifnya seorang K-popper itu. Tapi ya, Langsung kabur. Langsung kabur. Nanti gue ceritain seberapa impulsifnya gue ya. Jadi kayak gimana ya? Gue juga bingung sebenarnya. Dulu tuh kayak tiap comeback tuh beli album segala macem. Oh. Gitu. Tapi sekarang udah enggak sih. Kalau gak ada duit. Pertama-tama Ya, teman-teman silakan. sekalian saya cuman beli 1 album K-pop. Tapi Gundam 120 itu udah ada kurang lebih ya ada 8 lah. Photocard kan belum ya, masuk itu. Photocard kalau misalnya K-pop ya dapat dari album. Iya, satu Tapi- member kan tapi ada Iya. 12. Tapi kita nggak ngomongin JKT48. Oh, kalau itu wah. Wah, itu beda lagi. kita menyaksikan keimpulsifannya dia saat waktu itu ke Sentul. Yang ngegaca waktu itu. Iya, itu sangat amat impulsif. Dan kalau buat aku ya, si anak pemilih ini tuh agak kaget gitu. Dia beli koin berapa waktu itu? Terus gak dapet. Aku kalau misalnya mau beli sesuatu, aku akan compare dulu gitu. Jadi sangat tidak impulsif sebenarnya gitu. Dan aku bukan tipe yang hari ini trennya apa, gue akan ikutin. Mending 30.000 atau 400.000 Tergantung. Salah satunya cara paling ini sih menurut aku ya, cara paling mudah adalah menentukan prioritas dulu. Masalah impulsif ini ya. Kalau Satu, kalau prioritas. gacha gimana prioritasnya? Game yang mana lebih bagus? Gitu. Jadi skala prioritas gitu. Jadi kalau misalnya duit kita gaji kita sekian nih. Oke, prioritasnya pertama tuh untuk apa dulu nih, kedua untuk apa gitu. Jadi udah ada hitungannya sendiri nih. Oh, oke, gue jajan segini kuotanya gitu. Oke. Gitu. Terus yang kedua adalah
membedakan itu keinginan atau keinginan atau kebutuhan. Oke. Oke, yang di ini apa? Kebutuhan, keinginan. Kalau misalnya jajan gitu kan jatuhnya adalah keinginan. Kalau Tadi tadi ya, dia Oh, bilang ingin lapar mata jajan bahkan. ya. Lapar mata, ingin. gitu kan. Tapi butuh atau enggak? Ya kadang butuh kadang tidak kan. Ya, mungkin gak lapar tapi lapar Kan nggak mata. lapar, lapar, lapar. Bener, Berarti lu bener, tidak bener. butuh sebenarnya gitu. Mantap, Ingat, mantap. guys, Sebuah ingat. tips and trick. Ingat guys, nabung itu adalah bagaimana kita bisa beli barang yang lebih mahal nantinya. Rumah mahal loh. Cerita terakhir ya, berarti sekaligus menutup pancong, Yo. anjay. Ceritanya judulnya persahabatan hancur gara-gara buku yang teman gue jual. Oh. Persahabatan. Ini tuh sama kayak tadi ya yang MID. Apakah dia bajingannya? Yang Iya. ASMR. Apakah Laptop, saya? Ceritanya gini, gue 29P, perempuan 29 tahun, adalah orang yang sering beli barang diskonan dan aktif di berbagai sosmed tempat orang jual barang bekas. Oke. Gue percaya pepatah lama yang bilang one man's trash is another person treasure. Menarik sih. Prinsip. Jadi ada seorang wanita yang juga temen gue. Dia jual 20 buku sebagai satu paket seharga $5. Dia ininya dolar ya, atau 77.000 istilahnya. Gue langsung balas postingan itu untuk beli bukunya dan ambil bukunya dari teman gue dengan harga $5 itu yang udah disepakatin. Malamnya gue ditelepon sama teman gue, dibilang kalau dia tuh nggak sengaja udah jual edisi pertama buku The Grapes of Wrath oleh John Steinbeck. Oke, punya suaminya gitu katanya. Udah nggak sengaja, ya nggak sengaja kejual. Terus dia bilang suaminya marah banget dan ini bikin masalah dalam pernikahan mereka. Gue bilang gue bakal pikir-pikir dulu dan kasih jawaban nanti. Gitu. Akhirnya gue cerita situasinya ke orang tua gue dan mereka bilang gue nggak perlu balikin buku itu. Buku itu secara etis dan moral udah jadi milik gue dan gue nggak punya kewajiban untuk mengembalikannya. Suami gue nggak setuju sama orang tua gue dan bilang kalau ini tuh cuma honest mistake dan gue bakal kehilangan persahabatan cuman karena buku seharga $1. Apa sih? Enggak 1.000, sorry, 15,4 juta yang secara nggak sengaja terjual gitu. Akhirnya gue ikut saran orang tua gue dan tetap nyimpan buku itu. Sementara dia tetap dapat $5. Setelah itu dia ngeluarin gue dari grup WhatsApp jual beli dan gue nggak bisa lagi beli di platform itu. Apakah gue yang salah karena nggak mengembalikan buku itu dan kehilangan persahabatan? Gitu. Secara jual beli, secara etikat jual beli, Anda benar. Iya, berarti lu sama kayak orang tuanya dia nih. Kan secara jual beli udah sah. Iya. Gua kasih lu 20 buku harga $5. Betul. Dapat semuanya nih. Ada Iya. Anas Wisnik 1 buku. Ya, tapi kalau misalnya secara persahabatan itu baru dipikir-pikir lagi. Ada dua dia. masalah yang berbeda nih. Ini secara legal lu yang punya buku. Tapi kalau misalnya ya bro 1 buku bro. Nah itu. Iya. Makanya. Gara-gara 1 buku. Tapi ya, $1.000 cuy. $1.000. Iya. Uang itu. 15,4 juta yang nggak sengaja kejual. 77.000 returnnya $1.000. Yang salah siapa? Yang jual. Jual. Kesalahan kan? Kesalahan Honest yang mistake. jual. Honest mistake. Tapi oke deh kalau kita nebak nih. Kan Ya. tadi kan kita judulnya nih siapa yang salah. Menurut lu penulis salah nggak? Menurut Menurut gua, lu netizen bakal nebaknya apa gitu deh. menurut gua nggak Menurut salah. lu netizen akan mikir dia nggak salah. Iya. Oke. Kalau menurut Kavlo netizen bakal bilang salah apa nggak dia? Salah kan gara-gara 1 buku doang. Ya bener sih. Temen sih soalnya. Temen soalnya. Kenal Iya, gitu temen. loh. Bukan Cuy. bukan kayak lu jual ke toko gitu. Terus toko bilang, oh maaf yang itu nggak maksud dijual. Tapi kan udah saya bayar. Ya kalau itu mungkin toko. Ya karena gini, bedanya adalah lu mau mentingin yang mana nih? Antara hubungan transaksional lu jual beli atau hubungan pertemanan lu. Dan sejauh Iya. apa lu berteman sama dia sebenarnya? Iya. Karena gini, kalau misalnya emang lu temenan deket sama dia, deket banget nih, menurut gue ini nggak akan jadi masalah. Iya sih. Karena Iya, no dengan problem. willingly dia akan balikin. Berarti dengan cerita seperti ini, berarti dia nggak deket-deket banget sebenarnya. Iya. Jadi Soalnya ya- masih nanya sana sini dulu, konfirmasi dulu. Ini sebaiknya gue balikin gak ya? Iya, Makanya gitu. ngapain bingung gitu loh kalau misalnya emang temen lu ya. Ya udah balikin nggak aja. sih? Berarti Balikin dia aja nggak nggak deket sih? banget. Jadinya pada akhirnya menurut gue dia nggak salah. Bagaimana Ya, secara menurut moral Anda? nggak salah, tapi secara pertemanan. Ya lu temenan deket gak? Makanya ini secara legal dan secara etis atau ya debatnya nggak sih? Iya. Iya, Etis kan berarti. soalnya kan pertemanan itu ethical kan. Iya makanya kalau menurut gue ya tadi. Dan gue nebak kayaknya verdiknya ini deh. Kayaknya dia dianggap salah. Dianggap deh. salah. Ya kayaknya Dianggap salah si netizen akan mikir dari segi pertemanan daripada Betul. dari segi keuangan. Coba dilihat. Betul. Enggak, kata gue pasti ada yang ngebelain ini orang. Oh, Mungkin ada. Coba ya. Kita lihat ya. Mari kita kunci jawabannya. Verdict, penulis salah. Oh. Lo yang salah, lo yang punya segala hak buat nyimpan buku itu, tapi lo tetap brengsek sih kalau ngelakuin itu. Temen lo nggak sengaja ngelakuin kesalahan terus malah lo manfaatin. Lo bisa ngelakuin hal yang benar, tapi tetap dipandang salah di saat yang bersamaan.
Gitu. Komen Satu. pertama. Satu. Kita lihat ada yang berat atau enggak. Iya. Kamu yang salah sama juga. Cuma karena secara legal kamu nggak ada masalah, bukan berarti itu tindakan yang etis. Ah, kan etis dan legal nih Iya, debatnya. Ya, terakhir. BTW buku yang dijual itu juga bukan punya temen lo, tapi punya suaminya. Jadi secara teknis itu bisa dibilang pencurian dan penulis nyimpen barang curian. Jadi belum tentu bisa dibilang legal juga. Oke, gue gak kepikiran aspek situ sih. Sama, gua enggak. Pencurian itu kalau secara legal itu penggelapan. Penggelapan. Penggelapan berarti ya salah lu juga. Tapi salah. tetap kriminal sih. Kan dia jual nih Hmm. sekian buku gitu kan ya. Itu ada di dalam satu listnya atau enggak? Di dalam listnya atau emang kemasukan aja tapi nggak ada di list yang lu beli. Kayaknya dia Nah, itu cuma nggak bilang tahu deh. jual 20 buku deh sepaket aja Nah, gitu. kalau misalnya di dalam 20 buku itu dan itu menjadi salah satu di dalamnya, itu nggak salah. Tapi Iya, kalau iya. misalnya keselip masuk nih jadi 21 buku misalnya gitu, itu salah. Oh enggak Enggak, gitu. enggak. Dia tuh konteksnya 20 buku ini termasuk yang itu. Cuman dia Nggak nggak tahu salah. kalau itu tuh punya suaminya. Ya, nggak gitu salah loh. sebenarnya. Ya secara jual beli nggak salah. Secara Karena jual beli nggak lu nggak tahu dong. itu penggelapan kecuali kalau lu tahu itu Iya. barang ilegal. Iya, betul. Jadi Iya, sengaja atau gini, dijual. dia tahu itu barang suaminya. Nah, ya. Dia masukin ke listing. Jadi kayak $5 mystery Lu- box gitu. iya. Terus dapat potensi dapat $1.000 guys gitu. Berarti yang jual kan berarti lu tidak konfirmasi ke suami lu, berarti komunikasi lu nggak baik tuh. Tuh, Jauh ya. pantes ya pernikahannya. Wah. Enggak, karena secara transaksi kan sudah benar. Iya. Iya, tinggal ya mistake dia aja Iya, yang dan buku kadang-kadang itu. orang ngelihat cuman berdasarkan karena lu embel-embel temen lu boleh melakukan apapun gitu. Lu boleh menormalisasikan kesalahan apapun enggak, cuy. Nah ini dia bre. Terus menurut kalian middle groundnya baiknya gimana nih buat memecahkan? Apakah mending dibalikin? Kalau lu di posisi si penulis, apa yang lu lakuin? Yang menurut lu Si penulis yang dapat secara- bukunya berarti ya. ya lu yang dapat buku Oke. $1.000, hal apa yang akan lu lakuin personally? Gue diem ah. Karena kan yang masalah yang berantem yang ribut mereka. Suami istri yang berantem. Kalau misalnya mereka suami istri yang harmonis, seenggaknya mereka nyari middle ground sendiri. Terus kayak oh ya udah deh kan ini salah dari kita juga. Gue beli lagi bukunya. Menurut lu yang logikal dibeli gitu. lagi. Dibeli lagi. Yang bener aja. Gue udah dapet broker $5. Lah, salah ngasih ke gua. Harusnya itu enggak lu jual tapi lu jual ke gua dengan harga $5. Gua sah dong, gua udah jadi pemilik. Iya benar. Ya Itu namanya bukan dia yang rugi, ini namanya broker. Iya, bener. ini bahasa investasi ya. Coba bayangin yang jual Kaflo deh. Nah, terus ya tadi kejadiannya kayak gitu. Salah dong gua. Ya, enggak, misalkan temen, ceritanya kan Nih, teman. gua sama Kaflo. Kaflo temenan kan sama Lutfi. Kalau bingung lagi jawabnya nih. Temenan gak nih kita nih? Gini deh, gua sama Kaflo enggak sedekat itu, Jan. Iya. Gua sama lu deh. Oke. Ya. Ya. Nah, Oke, tuh. gue jual ini deh. Gue jual apa ya misalnya? Gue jual CD gitu. Terus CD tiba-tiba. apa? Game itu kali Kalau game kalau coba. Oh, enggak, oke, Krishna oke. yang 5.000-an gua kasih balik. Oke. Misalnya gini Jan, lu lagi pengen nyari action figure yang lu suka. Nah, Gua tuh. ada nih. Gua ada, terus gua jual ke lu. Enggak, Jen yang jual. Oh Jen. Oh iya, Jen yang jual ke lu. Oh iya. Nah. Jadi gue nggak kenal langsung. Ya. Oke. Lu temenan. Dia denger nih, oh ada nih di rumah gua, Ada lu di mau rumah gua. bayarin. Kebetulan kita lagi butuh duit. Butuhnya 500.000. Harga aslinya 2 juta 5 jutaan lah. Kan dia nggak tahu tapi. Dia nggak tahu tuh harganya. Dia nggak tahu harga segituan. Jen nggak tahu. Gua bayar. Terus kayak ini 500.000 aja. Gue bayar. tahu nggak harganya? Gue tahu nggak harganya harus lebih mahal. Nggak tahu juga. Nggak tahu. Oh, nggak Lu tahu cuma juga. tahu Nggak kita tahu lah. butuh 500.000. Ya, dia bilang, oh gue punya barang nih, lu bayar aja 500 gitu. Ya udah, oke. Nah lu abis itu gue bilang, Jan itu punya gue harganya 5 juta, tolong lu balikin. Nanti gue kasih dia 500.000-nya lagi. Ketika lu udah tahu harganya. Harganya 5 juta nih. Terus kayak gue minta balikin, gue kasih balik duit lu. Lu bakal kasih balik gak? Ini keren sekali ya bisa dibalik ke gue ya. Iya. Pertanyaan ke dia, baliknya ke gue yang jawab ya. Lu balikin nggak? Oke. Kalau gua pertama ya konfirmasi dulu lah pasti yang kayak ini siapa yang salah dan segala macam. Dan ya honestly kalau misalnya ya deketnya kayak tadi ya gue pasti kasih langsung. Cuman kalau misalnya gue nggak terlalu dekat, gue nanya dulu kayak lu mau bayar berapa? Gue pasti gitu dulu. Karena ya tadi gue ngerasa masih ada thin line yang itulah. Tapi kalau tadi lu nggak tahu itu udah honest mistake sih. Jadi gue takut juga. Jadi gue daripada jadi gue pegang barang orang yang orangnya gak ridho ya. Iya. Gue barangnya jadi nggak apa sih? Iya, enggak halal. Enggak halal lah istilahnya. Iya. Jadi ya udah gue takut makanya ya udah gue balikin gitu. Lu marah gak sama gue? Oh, ini rekayasa ya. Kok jadi bener lah. Begini dia. Kan tadi yang salah dia kan? Ah. Iya. Dia marah gak sama gue? Bentar.
Dia yang salah, kenapa dia marah ke lu? Hah? Kan tadi Aturan lu yang marah. Kan tadi Lu marah suami gak ke dia? Dia jual barang lu. Nah, itu. Nah, Oh gitu ya. iya. Dodong. Balik lagi. Marah gak? Oke, jadi itu selesai ceritanya terakhir. Yeay. Mana cerita favorit kalian? Boleh di komen. Ya. Masing-masing. Kak Flo apa deh yang paling suka deh ceritanya? Tesla lah. Wes, Tesla lah. Tesla lah. Ya lah. Tesla. Tesla lah. Ah, kita mah ya udah ya Pak ya, ya apalah. Apa kalau lu apa? Gua keran sih. Sama.